Selamat siang, Bang Michelle dan teman-teman semuanya. Saya Desainer Wardodo, NIM 114 dari 3014 dari TL3 Jakarta akan membuat video tutorial penggunaan software AutoCAD dan SketchUp untuk membuat penampang dari saluran drainase. Saya akan share screen. Oke, ini adalah menu utama dari AutoCAD, lalu kita klik bagian New. Lalu di sini kita akan type a command. Kita harus itu apa mengatur unitsnya dulu. Jadi kita ganti precisionnya jadi 0,00. Lalu kita ganti scale-nya menjadi centimeter. Klik OK. Lalu kita akan membuat penampangnya berdasarkan data yang telah diberikan oleh asisten. Yaitu untuk panjang atasnya itu 8,8. Dan di sini kita akan klik RCO-nya dulu untuk biar garisnya menjadi lurus. Lalu ketik 8,8 dan klik escape. Lalu kita akan membuat ketinggiannya. Di sini kita akan aktifkan snap burst dan kita akan membuat membuat garis tegaknya berdasarkan midpoint-nya nih setinggi 2,8. Lalu kanan kirinya panjang bawahnya pada garis kanan kita akan sepanjang 1,8 dan kirinya 1,8. Klik escape, lalu kita sambungkan bagian sini dan bagian sini. Dengan mematikan RCO yang ini dan mengaktifkan RCO yang Angel. Setelah menjadi seperti ini, kita akan membuat bagian luarnya dengan metode kita memblok semua garis, lalu ketik join, lalu kita klik bagian tombol offset, lalu klik bagian bawah, terus tarik ke bawah dan ketik 0,2. Lalu kita klik dan klik lagi. Udah. Jika ada seperti ini, kita akan sambungkan. Oke. Lalu di bagian sini kita hapus. Kemudian kita akan membuat garis di kanan kirinya menggunakan line. Lalu kita klik garis ini. Aduh. Di sini kita matikan dulu aja RCO-nya dan RCO yang Angel, tapi nyalakan RCO yang lain. Lalu kita bikin garis dan begitu juga di sebaliknya. Hmm. Kita buat ya guys. Setelah terbentuk, kita akan memotong bagian sini, sini, dan sini menggunakan alat trim. Kita klik trim, lalu kita hapus, dan kita hapus. Lalu kita juga hapus juga bagian tengah. Kemudian kita akan membuat garis bantu untuk membentuk menggambarkan aliran air. Dan menggunakan midpoint kita tarik ke bawah dan ketik 0,5, klik add. Setelah kebentuk garis, kita akan membuat garis ke kanan dan ke kiri. Nanti kita akan lakukan hal yang serupa ini sebanyak 2 kali. Kanan dan kiri 2 kali. Sampai membentuk kotak di sini. Setelah terbentuk kotakan seperti ini, kita akan membuat gelombang air menggunakan tools draw, lalu klik bagian sini, spline CV. Kemudian kita akan matikan RCO yang ini, namun menyalakan RCO yang Angel. Jadi kita akan buat
sampai sampai habis ke sini, sampai habis semuanya full. Ketika sudah terbentuk seperti ini, kita akan menghapus garis garis bantunya yang di kotak-kotak sini. Setelah ini kita akan memberikan warna terhadap penampang kita yang dimana kita akan menggunakan tools gradient untuk air. Aduh ya Allah, Muhammad. Gradient untuk airnya. Di sini, ya, oke, baik kita akan memberikan gambar ke airnya menggunakan gradient. Kita warnai, lalu kita ganti warna biru. Kemudian kita warnakan juga di bagian betonnya menggunakan yang hatch. Kita klik ANSI 32, lalu klik ini. Nah, ini akan kita ganti angle-nya 45 dengan diturunkan. Kemudian ini sudah jadi penampangnya, tampak depan. Selanjutnya kita akan close hatch flatten dan memberikan dimensi. Dimensi yang menggunakan tools ini, kita tambah, kita klik area ujung dan area ujung beton. Lalu kita angkat ke atas. Kemudian kita tambahkan dimension yang panjang bawahnya. Lalu klik bawahnya. Oke. Kemudian klik escape. Kita klik bagian dimensinya 2 kali. Ya Allah. Nah, nah, klik kanan, lalu klik properties. Lalu kita akan ubah warnanya menjadi warna merah. Kemudian arrow-nya itu menjadi arsitektur tick dengan arrow size-nya itu 0, ukurannya itu 0,1. Lalu X-nya juga 0,1 dan itu juga 0,1. Kemudian kita ganti text height-nya menjadi 0,5. Dan kita taruh di text pose rate-nya itu ubah menjadi center. Sudah seperti ini, kita tutup propertiesnya, lalu kita klik bagian angkanya. Kita klik escape dulu. Kita klik 2 kali, lalu klik cm. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Udah. Selanjutnya kita akan membuat keterangan, yaitu pertama-tama kita membuat circle dulu sebesar 0,8, klik, lalu kita pindahkan ke bagian bawahnya sini. Kita pindahkan dulu ke bagian bawah, lalu kita akan membuat garis, kita membuat garis samping. Oke, kita membuat garis ke sini. Saya sudah. Kemudian kita akan tambahkan teks, yaitu tulisannya section tampak depan. Lalu kita kecilkan. Ini kita ubah dulu ukurannya karena ini besar sekali. Nah, kemudian kita tutup. Lalu ini kita perbesar. Oke. Dan kita pindahkan ke sini. Oke.
Kemudian kita akan copy paste, taruh di sini dengan tulisan skala 1:50. Kemudian kita berikan ini garisnya kita lanjutkan dan kita akan copy paste dan taruh di sini dengan tulisan DD dan di bawahnya ini tulisan 01. Ya. Jadi semuanya sudah selesai untuk untuk penampangnya. Kemudian kita pindahkan di layout. Ini bisa sebenarnya untuk dibenarkan kembali. Bentar. Misalkan ukuran arrow blocknya kekecilan ini karena arrow blocknya kekecilan kita bisa ubah menjadi 0,5. Jadi bisa lebih terlihat. Sudah. Kemudian kita pindahkan ke layout 1. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ukurannya sesuai dengan kertas yang kita gunakan. Kemudian kita ekspor. Untuk ekspor dalam bentuk file AutoCAD-nya, kita langsung klik aja tadi Save As, lalu masukkan ke file kalian, folder-folder. Lalu untuk simpan sebagai PDF itu klik icon print seperti print, namanya ini plot. Kita klik, lalu name-nya itu adalah AutoCAD PDF. Lalu di sini kita menggunakan kertas ISO A4 yang angka awalnya itu 210. Lalu waktu plotnya itu layout. Di sini kita sudah sesuai. Scale-nya udah benar. Lalu kita apply to layout, lalu kita klik OK. Dan masukkan ke folder seal kalian. Hmm. Lalu sudah selesai. Untuk video tutorial AutoCAD sampai di sini akan dilanjutkan ke dalam video tutorial SketchUp. Baik, saya akan share screen untuk untuk tutorial SketchUp. Penampang drainasenya menggunakan SketchUp. Pertama kita klik garis, lalu kita buat garis ke samping dan berukuran 4,4. Klik escape. Lalu kita akan membuat ketinggian airnya itu sebesar 1,4 dan garis kanan kirinya itu sebesar 0,9 dan ke satunya lagi di kiri itu 0,9. Lalu kita gabungkan kedua sisi ya. Jadi untuk pakai ini kita klik yang lain. Kemudian setelah sudah terbentuk trapesium seperti ini, kita akan membentuk luarannya menggunakan tools ini, tools offset. Namun sebelumnya kita harus hapus dulu garis tengahnya. Oke, kita pakai tools offset, kita klik trapesiumnya, lalu kita tarik ke depan dan ke belakang. Ya, maju lurus gitu, lalu kita keluarkan dan ketik 0,2. Sudah seperti ini, kita klik line lagi, kita berikan garis di samping-samping sini. Lalu kita akan membuat midpoint di sini dan tarik ke atas sebesar
1. Atau kalau saya biasanya dari bawah ke atas ini 2,4. Oke, sudah. Setelah itu kita akan hapus. Ini kita akan gariskan ke kanan dan ke kiri. Setelah itu kita hapus bagian luar-luarnya. Delete, 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 dan bagian bawah delete. Setelah ini kita akan membuat bentukan 3D-nya menggunakan tools push and pull. Oh, maaf, ini kita hapus dulu garis tengahnya. Kemudian kita push, kita pull, kita biar gampang langsung ketik 10. Lalu di bagian luarnya kita push juga sebesar 10. Oke, setelah itu kita cek apakah di bagian luarnya bolong. Kalau misalkan di bagian sini bolong, maka kita tambahkan garis. Ya Allah, salah. Kita tambahkan garis sini. Oke, setelah itu kita hapus. Setelah ini, kita akan berikan pewarnaan yang mana itu air, mana itu beton. Menggunakan icon ember ini, lalu klik water di bagian sini. Lalu berikan warna di bagian seluruh penampang. Kemudian, setelah yang airnya sudah diwarnai, kita warnakan yang beton dan ganti bagian sini ke aspal. Bebas menggunakan yang apa aja. Kemudian kita warnai seluruhnya. Keseluruhan bentuk penampang drainase. Setelah sudah diwarnai, kita akan memberikan dimension, di mana untuk di bagian luar beton, kita tarik, lalu kita tarik ke atas. Lalu di bagian bawahnya juga kita berikan. Lalu kita juga memberikan keterangan dimension di ketinggian air. Setelah itu kita akan memberikan penamaan pada eh bentuk drainase ini dan ketik saluran. Oke, sudah selesai. Jadi ini adalah hasil dari penggunaan software SketchUp untuk membentuk suatu model 3D ini, suatu aliran drainase. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.